pasti ngaji teraweh gitu terus, itu pasti harus kayak gitu. Kalau sekarang kan mah bisa cari alasan sih. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Hai semuanya. kenalin, nama aku Armanda Ronald Ramadan. Halo, nama gue Zani. Nama aku Ismeadia Variatin. Kalian bisa panggil aku Zahra. Aku Sarla Martiza. Apakah kamu merantau saat ini? Siap, absolutely. Gue lagi merantau. Ya, sekarang aku merantau. Aku jadi anak rantau sekarang. Iya, pasti merantau. Ya, aku merantau saat ini. Soalnya kan aku itu asli Solo ya, terus ke Bandung itu kan buat kuliah di Poltek Parahyanaya Bandung. Alasan aku ngerantau karena aku saat ini I'm currently studying in Poltek Parahyanaya. Karena gue ngampusnya di Telkom ya di Bandung. Karena sekarang aku kuliah di Bandung ya. Jadi kalau menurut gue merantau itu adalah suatu bentuk pilihan yang mana di sini mengundang gue buat menjadi lebih dewasa dan men-challenge banyak hal baru ketika gue mencoba keluar dari zona nyaman, yakni di rumah gitu lah kasarnya. Jangan jawab simply kuliah gitu ya. Sekarang kan Ramadan gitu. Is this your first Ramadan away from home? Yes, exactly. Yes, this is my first Ramadan away from my parents and my family. Gimana rasanya? Not as bad as I expected, karena tapi B aja sih ya sebenarnya. Cuman bedanya takjil lo nggak beragam, sedikit. Terus iya budget, ujung-ujungnya lu pesan GoFood, anjir kagak ada promo. Ya udah deh cari yang dekat Telkom, macet. Ya udah es teh manis aja. Ujung-ujung es teh manis aja. Biasanya kan di rumah gitu, ketemu orang tua, dibangunin sahur, kayak nih bangun nih gitu. Jadi kayak bahasanya lagi anak-anak tidur kan. Dan biasanya emang gue gak tau kenapa emang keluarga gue termasuk agamis dan dia selalu dibangunin dari jam 3, jam 4. Jadi kayak sholat dulu, makan dulu buat sahur dan lain-lain, baru kita sholat subuh kayak biasa. Kalau rasanya ngerantau sih yang awalnya dari Solo itu kan bener-bener bareng orang tua, satu keluarga besar malah, ada nenek, kakek, tante, om, itu satu rumah 14 orang. Dan terus pindah ke Bandung yang sendirian, paling cuma sama teman yang beberapa orang satu kosan gitu. Jadi ya pasti beda lah, yang awalnya rame terus jadi kayak sepi. Tapi di sisi lain itu jadi kayak kita bisa eksplor, bisa main dengan bebas gitu loh. Itu positifnya gitu sih kalau aku. Apa yang paling dikangenin dari suasana Ramadan di rumah? Sahur bareng keluarga pasti, terus kayak buka bareng, kayak ngabuburit, nyari takjil biasanya sama kakak gitu kan. Jadi nggak sepi. Paling yang pertama itu masakan di rumah itu loh. Yang benar-benar setiap hari itu yang masakin pasti nenek gitu loh. Biasanya aku kan suka masak ya. Kalau bukaan itu masaknya buat rame, kalau sekarang masaknya untuk diri sendiri. Terus juga nggak bisa masak rendang yang lama-lama gitu loh, nggak asik di sini. Sebenarnya kalau di rumah itu nggak sepi sih, kayak misalnya sahur ada yang bangunin. Kalau di sini kan sahur kan berdasarkan alarm aja, sama kalau misalnya di telepon baru aku bisa bangun gitu. Terus juga kalau misalnya buka puasa tuh biasanya udah tersedia makanan. Kalau di sini tuh harus mikir dulu kayak, aduh harus beli apa nih buat buka takjil, harus beli apa buat makannya. Terus habis itu karena kalau misalnya gue mager, pasti akhirnya udahlah bablas aja nggak usah makan gitu. Pasti ya beda lah. Gue setuju sama kata mama gitu. Kayak mama bilang nanti kalau lo udah jauh lo bakal kangen kalau kita tuh ibadah bareng-bareng, sholat bareng-bareng, ngaji bareng gitu. Somehow mungkin emang gue gak begitu agamis, gue merasa. Tapi di sisi lain kayak, wah iya gitu, embayanya beda ketika kayak sholat sendiri sama sholat jamaah gitu. Ya even emang kadang gue suka telat, gue suka gak disiplin buat ibadah dan lain-lain. Tapi kayak orang tua kan mengingatkan pasti buat hal yang baik. Jadi kayak maka dari itu pasti beda lah ketika ada yang ingetin sama yang enggak gitu. Kalau kamu sekarang Ramadannya di rumah, apakah lebih baik atau enggak? Lebih baiknya tuh karena sholatnya 5 waktu, diingetin sama orang tua ya, kagak boleh telat. Pasti ngaji teraweh gitu terus, itu pasti harus kayak gitu. Kalau sekarang kan mah Bisa cari alasan sih. I think sama aja sih ya. Ada kurangnya di sana sama di sini. Kalau di sana kan lebihnya udah disiapin, terus bisa kayak ngumpul bareng keluarga, itu kadang lebih seru. Cuman kalau misalnya di sini sebenarnya I enjoy more with my friends. Tapi maksudnya nggak ada masalah dengan keluarga, cuman aku lebih nyaman sama teman-teman karena bisa lebih terbuka sama mereka gitu. Jadi kalau ada kesempatan pulang nih hari ini atau misalnya dekat-dekat ini, kamu bakal ambil gak?
Enggak sih. Kenapa? Apa ya? Jauh gitu, capek bolak-balik. Gila. Karena udah kangen banget homesick. Kalau misalkan emang di sini nggak ada kegiatan juga aku masih pulang kok. Kalau dari sekarang yang gara-gara tugas kuliah banyak event juga, jadi belum pengen pulang sih sebenarnya. Mungkin pas lebaran doang, semingguan itu. Terus langsung pulang sini lagi, soalnya banyak kegiatan juga di sini. Mungkin bisa iya dan bisa enggak sih. Karena ya pertama kalau di rumah bagus sama orang tua, buruk kan juga sama orang tua gitu. Kalau buruk kenapa? Karena di situ kayak gue jadinya nggak mikir gimana yang baiknya gitu. Itu kan bahasannya kayak gue lebih baik didorong kan. Ya meskipun setua apapun anak, pasti orang tua punya kewajiban buat ya udah nih gue ngurusin lo pas lagi di sini gitu. Tapi ketika gue udah masuk ke dalam kosan ya udah gue benar-benar bergantung sama diri sendiri, ngatur diri sendiri. Jadi ya udah, mungkin itu gue merasa itulah titik dimana kos itu justru mendewasakan diri gue gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Satu kata tentang first time Ramadan di perantauan. Satu kata aja. Iya. Gila sih sebenarnya. Bebas banget. Amazing. Seru banget.